Jadi dia belum tahu nih kalau apa yang dia lakukan saat ini dan yang dia ungkapkan di video tersebut tuh salah gitu kan. Tapi cobalah kita maklumi ya kan, manusia dewasa aja sering bikin salah gitu lah, apalagi dia gitu. Hola netizen yang tercinta, beberapa waktu lalu kisah Dr. Richard Lee mengangkat tiktoker Farel Aditya sebagai adik asuhnya dan dibiayai semua kebutuhan hidup serta sekolahnya cukup menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Farel Aditya adalah seorang tiktoker asal Medan yang sudah ditinggal kedua orang tua dan hanya tinggal bersama neneknya sejak bayi. Kisah hidupnya berjuang menjalani hidup bersama sang nenek dan tidak diakui oleh ibu kandungnya itu pun menyentuh hati Dr. Richard Lee. Dr. Richard lantas memasukkan Farel Aditya ke sekolahnya dulu, SMA Saverius 1 yang merupakan sekolah dengan fasilitas terbaik di Palembang. Selain itu, Dr. Richard juga menargetkan Farel masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia nantinya. Namun belum lama bersekolah di Palembang tanpa ditemani sang nenek, Farel Aditya mendadak mengunggah video yang mengabarkan dirinya memilih berhenti sekolah dan akan kembali ke kehidupannya semula. Pada unggahannya itu, Farel Aditya menyampaikan bahwa dirinya sadar terlihat tidak bersyukur, tetapi orang lain juga tidak mengetahui kondisi mentalnya. Tidak hanya itu, Farel Aditya melalui kolom komentarnya mengatakan bahwa dirinya pun diminta mengganti semua uang yang telah dikeluarkan Dr. Richard Lee untuk membantunya sekolah. Bahkan Farel mengaku diancam akan dilaporkan ke pihak kepolisian bila tidak bisa mengganti uang Dr. Richard Lee. Dalam video yang beredar, Farel Aditya kebingungan mencari uang sebesar 40 juta untuk mengganti kepada Dr. Richard Lee. Farel Aditya juga menegaskan bahwa dirinya tidak menyerah, melainkan ingin keluar dari sekolahnya karena tidak ingin tertekan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jujur aku kaget banget lihat Farel itu tertekan karena aturan Dr. Richard. Padahal Dr. Richard udah bener-bener biayain dia habis 40 juta. Entah karena setting atau apa, itu kan yang penting dia dilengkapi fasilitasnya ya kan. Semuanya terjamin gitu. Dan dari awal itu mereka sudah sama-sama deal. Terus Dr. Richard juga udah tanya sama Farel, apakah kamu sanggup? Insya Allah saya sanggup, dia bilang. Ternyata Farel mengundurkan diri. Jelas dong Dr. Richard kecewa dan minta uangnya kembali sebesar 40 juta kan katanya tadi. Sebenarnya aku tuh gak pengen ikut-ikut, cuman aku tuh di posisi dia tuh kayak merasa beruntung banget gitu. Tapi kenapa dia sia-siain itu? Usah Dr. Richard yang mau mendidik dia. Aku aja di rumah kalau dididik sama orang tua aku tuh merasa aku tuh tertekan gitu loh. Tapi mau gak mau ya kan, demi kebaikan gitu loh guys. Jadi menurut kalian gimana? Bener banget, hidupmu adalah pilihanmu dan you are the one who can make decision for your life. Jadi namanya kalau kita masuk lingkungan baru, it take times to dealing with the process, to dealing with the new environment, with the people, with everything that we want to face with lingkungan itu gitu. Jadi nggak gampang, namanya proses hidup. Dan kamu tuh dari awal tuh aku melihatnya kayak terlalu ngejual kesedihan hidup kamu gitu. And then there is someone comes to your life and then he wants to support you, he wants to cover everything that you want to do in your life gitu. Jadi kurang apa lagi? It's depend to you. Are you want to learn from the process? Are you want to dealing with all the struggling that you have now? And the end of the day, kamu orang yang menikmati hasil proses itu. Terlalu cepat kamu memutuskan segala sesuatu. Kemarin iya, sekarang tiba-tiba mundur. Orang yang bantu kamu pun kecewa gitu ya. Oke, di sini kita coba stop buat hujat Farel dulu. Kita coba posisikan kalau kita ada di posisi Farel. Di usia yang seperti itu, wajar kalau Farel tuh merasa takut akan mengecewakan banyak orang. Terlebih, sesuatu yang ngebikin dia naik itu jadi ketakutan terbesar dia. Takutnya someday itu justru akan jadi bumerang buat dia sendiri. Karena kita tahu si Farel ini tuh kita kenal dari kisah sedih yang ditinggal kedua orang tuanya, kemudian dibesarkan oleh neneknya. Ditambah lagi Farel ini cukup berprestasi gitu kan. Nah, sampai akhirnya dia naik dan mengenal Dr. Richard, dapat banyak bantuan, terus sampai ada di posisi yang sekarang. Manusiawi sih kalau dia takut someday kalian tuh bakal kecewa gitu sama apa yang ngebuat dia naik gitu loh, prestasi. Nah, dia takut ketika dia tidak bisa mempertahankan itu, ada kemunduran atau kegagalan, akhirnya takut. Akhirnya mungkin dia memutuskan untuk mau berhenti gitu kan.
it's okay lah, kita coba maklumin aja, karena kan Farel tuh masih remaja ya, emosionalnya dia, perasaannya. Dan satu hal yang aku mau sampaikan ke kalian semua dan aku garis bawahi di sini, mungkin gak banyak orang bisa relate ya, tapi ini true banget. Ketika kita itu kurang didikan dan kasih sayang orang tua, seiring berjalannya waktu itu kita kadang tuh gak tahu mana yang benar dan salah. Serius loh ini. Kayak kita nggak tahu kalau hal ini tuh benar atau hal ini tuh salah. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang kayak orang-orang tuh ngajarin kita, sering ngajak komunikasi sama kita, kayak kita tuh lebih terarah gitu loh. Dan Farel itu sebenarnya baik, aku tahu dia pintar gitu loh. Jadi dia belum tahu nih kalau apa yang dia lakukan saat ini dan yang dia ungkapkan di video tersebut tuh salah gitu kan. Tapi cobalah kita maklumi ya kan. Manusia dewasa aja sering bikin salah gitu lah, apalagi dia gitu. Jadi kita yang kayak kurang kasih sayang atau didikan orang tua itu kadang ngerasa, oh ternyata ini gini ya, ternyata ini nggak boleh ya, nggak, ini bener loh, ini real, nyata. Soalnya aku juga ngerasain sendiri gitu loh. Jadi ketika ada yang ngajarin ini, oh gitu. Tapi kalau kita dikasih tahu itu insya Allah bisa kok, bisa ngerti gitu. Jadi aku rasa cuma butuh orang yang tepat aja buat ngobrol sama Farel. Ya mungkin Dr. Richard bisa ngomong sama Farel dari hati ke hati gitu loh, ngomong baik-baik supaya Farel tuh semangat lagi. Dan aku rasa Farel ini salah mengartikan. Kalau menurut aku Dr. Richard itu gak butuh duitnya, handphonenya, semua barang-barang yang udah dikasih ke Farel tuh gak butuh ya. Lebih ke dia bilang minta dibalikin tuh lebih ke kayak supaya Farel tuh biar gak mundur gak sih, iya kan? Kita yang dewasa pasti paham lah maksudnya, cuman untuk anak seusia itu mungkin kurang bisa diterima karena memang nggak tahu gitu loh, dia masih sekecil itu gitu. Udahlah gitu, kita jangan membesar-besarkan masalah. Titik masalahnya apa, kita coba cari aja solusinya. Yang penting Farel tahu kalau apa yang dilakukan tuh salah dan nggak baik. Gini Rel, aku cuma mau ngomong sama kamu ya Rel, terlepas dari kamu mengenal Dr. Richard atau enggak, sekolah dimanapun, berbaur dengan lingkungan manapun, problem itu pasti ada Rel, pasti ada. Jadi saran dari tante, jangan menyerah, tetap semangat, jangan merasa down. Bahkan meski ini, kalau kita berbicara kemungkinan terburuk ya, meski kamu sudah dibantu Dr. Richard, sudah disupport oleh banyak orang, dikagumi banyak orang, terus ternyata suatu hari kamu menjadi kebalikan dari yang mereka pikirkan atau kira gitu loh. Misalnya kamu gak bisa mempertahankan prestasi kamu atau apa, at least kamu udah berusaha gitu loh. Dan banyak banget orang yang pengen ada di posisi kamu sekarang tapi belum kesampaian sampai detik ini, seberjuang apapun gitu loh. At least kamu udah menang, kamu udah beruntung. Jadi mungkin lebih ke jangan terlalu takut, kamu berjuang sebisamu, berusaha semampumu, disukai ataupun tidak disukai. Aku harap kamu meletakkan kebahagiaanmu tuh pada dirimu, tapi jangan menutup pelajaran dari orang lain atau nasihat dari orang lain. Farel berhak bahagia, berhak seneng, tapi Farel harus tahu dunia tuh memang keras. Dimanapun lingkungannya, problem itu pasti ada. Jadi Farel harus belajar buat selesaiin case itu gitu. Jadi kasusnya si Farel ini ya, aku pernah inget dulu, aku pernah komen di VT-nya si Farel ini waktu masih mencari orang tuanya di mana, dia butuh pengakuan. Aku pernah komen, mau nggak jadi anak angkat aku? Aku punya anak satu, udah gede, udah bujangan, dia kerja, udah lulus kuliah. Aku mau biayain kamu, tapi mungkin kamu udah terbiasa hidup bebas sendiri, punya aturan sendiri, nggak pernah ada yang ngarahin, ya kan? Karena kamu kan nggak hidup sama orang tua, jadi kamu nggak ada pengarahan harus gimana. Saat Dr. Richard menawarkan itu, mungkin saat itu kamu seneng, wah, jadi ada yang mau tanggung jawab gitu dengan hidup kamu. Tapi kamu nggak berpikir panjang bahwa setiap hidup itu ada kebaikan orang itu pasti ada konsekuensi yang harus kamu tanggung. Contoh, kamu masuk pesantren, otomatis kan kamu tertekan. Karena apa?
kamu harus belajar, bangun jam segini, terus ada ngaji jam segini, sekolah jam segini, tidur jam segini. Itu aturan dalam hidup, karena kamu terbiasa sendiri, tidak ada yang mengarahkan. Jadi pas dokter Richard menawarkan itu, kamu nggak pikir matang-matang, otomatis dokter Richard minta ganti rugi, karena kamu tiba-tiba sudah mengatakan oke, berubah pikiran, kamu pengen hidup bebas dengan kemauan kamu sendiri, karena kamu biasa hidup bebas itu tanpa ada pengarahan dari orang-orang yang orang tua lah gitu. Wajar lah dokter Richard kecewa, kamu nggak berpikir sampai ke situ. Tertekan itu udah pasti, hidup sendiri pun tertekan, apalagi hidup dari bantuan orang. Harusnya kamu pikir matang-matang gitu. Sekarang kamu minta tolong sama siapa dengan ganti rugi uang segitu? Itu kan yang rugi akhirnya kamu juga. Harusnya kamu dari awal tuh, banyak orang mau berbuat baik sama kamu, yang nggak mesti harus konsekuensi. Itu udah pasti ada, namanya hidup sama orang lain udah pasti ada itu. Bukan kamu merasa tertekan karena kamu udah biasa hidup bebas sendiri gitu. Padahal itu sebenarnya bukan tekanan, pembelajaran buat kamu, masih muda, jiwa muda kamu itu masih bergejolak, makanya nggak cocok mungkin. Jadi ya semoga menemukan jalan keluarnya. Berdoa aja sama